Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Asep Purwoyudi Utomo, SPD MPD sebagai dosen pada mata kuliah Umum Bahasa Indonesia dan teman-teman mahasiswa semua yang saya banggakan. Topik yang akan kita bahas hari ini yaitu mengenai ragam bahasa. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari Novi, Ana, Najla, Dian, Syifa, Yuli, Lutfi, dan saya, Fizai Salafatia, dengan NIM 23010300012, selaku moderator yang akan memandu jalannya acara pada siang hari ini. Marilah kita awali presentasi pada hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah pemaparan materi yang akan disampaikan oleh pemateri pertama, kedua, dan selanjutnya. Untuk itu, pemateri pertama saya persilahkan. Baik, moderator, terima kasih atas waktunya. Pengertian ragam bahasa. Ragam bahasa merupakan bentuk bahasa yang bervariasi menurut topik yang dibicarakan dan tujuan berbahasa. Seiring dengan perkembangan zaman, sekarang ini masyarakat mengalami perubahan, sehingga bahasa pun mengalami perubahan yang bervariasi tanpa mengurangi fungsi bahasa sebagai alat komunikasi yang efisien. Selanjutnya, macam, dan salah satunya ragam bahasa dibedakan menjadi ragam lisan dan ragam tulis. Ragam tulis adalah bentuk komunikasi yang dilakukan secara lisan atau verbal. Nah, ragam lisan ini biasanya kita gunakan ketika kita berbicara seperti percakapan sehari-hari, kemudian pidato, ceramah, dan lain semacamnya. Ragam tulis adalah bentuk komunikasi yang dilakukan secara tulisan atau teks dan biasanya kita temui di beberapa media cetak seperti kemudian juga makalah dan lain semacamnya. baik, kemudian ada perbedaan dari ragam lisan dan ragam tulis. Jadi ragam lisan itu membutuhkan lawan bicara, sedangkan ragam tulis tidak membutuhkan lawan bicara. Yang dimana ragam lisan ini biasanya melalui alat ucap dan fonem atau bunyi yang memiliki arti dari tiap kata. Kemudian ragam lisan dipengaruhi oleh intonasi dan terikat pada kondisi, situasi, ruang, dan waktu. Sedangkan ragam tulis harus memperhatikan fungsi gramatikal dan kaidah kebahasaan. Ragam baku dan ragam tidak baku. Ragam baku adalah ragam yang diakui oleh sebagian besar warga masyarakat sebagai bahasa resmi. Yang sumber utama dari ragam baku adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Maka dari itu, biasanya kata baku digunakan pada tulisan formal atau percakapan yang resmi, seperti surat dinas, karya ilmiah. Sedangkan ragam tidak baku adalah ragam bahasa yang tidak memiliki standar dari segi pelafalan, pemahaman, hingga tata bahasa. Biasanya memiliki ciri-ciri dari cara pengucapan, penulisan yang tidak memenuhi standar-standar kaidah, penggunaan bahasa yang tidak sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia, serta struktur kalimat yang beragam. Contohnya adalah dalam percakapan sehari-hari.
Baik, yang selanjutnya adalah sifat ragam baku. Ragam baku mempunyai beberapa sifat yaitu mantap, dinamis, cendekia, dan seragam. Yang pertama adalah mantap. Mantap artinya sesuai dengan kaidah bahasa. Contohnya, kata rasa dibubuhi awalan pe akan berbentuk kata perasa. Kata raba dibubuhi pe akan berbentuk kata peraba. Kemudian, contoh lain kemantapan kaidah bahasa baku yaitu lepas tangan, lepas pantai, dan lepas landas. Yang kedua adalah dinamis. Dinamis artinya tidak statis dan tidak kaku. Misalnya, kata langganan mempunyai makna ganda yaitu orang yang berlangganan dan toko tempat langganan. Kemudian yang ketiga adalah cendekia. Ragam baku bersifat cendekia karena ragam baku dipakai pada tempat-tempat resmi dan perwujudan ragam baku ini adalah orang-orang yang terpelajar. Dan yang terakhir adalah seragam. Pada hakikatnya, proses pembakuan bahasa adalah proses penyeragaman bahasa. Misalnya, pelayan kapal terbang dianjurkan untuk memakai istilah pramugara dan pramugari dan bukan memakai kata pembantu udara. Sekian, terima kasih. Ragam sosial. Ragam sosial yaitu ragam bahasa yang sebagian norma dan kaidahnya didasarkan atas kesepakatan bersama dalam lingkungan sosial yang lebih di dalam masyarakat. Ragam sosial yang digunakan dalam keluarga atau persahabatan dua orang yang akrab dapat merupakan ragam sosial tersendiri. Selain itu, ragam sosial tidak jarang dihubungkan dengan tinggi atau rendahnya status kemasyarakatan lingkungan sosial yang bersangkutan. Dalam hal ini, ragam baku nasional dapat pula berfungsi sebagai ragam sosial yang tinggi. Sedangkan ragam baku daerah atau ragam sosial yang lain merupakan ragam sosial dengan nilai kemasyarakatan yang rendah. Dengan arti lain, ragam sosial membedakan penggunaan bahasa berdasarkan hubungan orang, misalnya berbahasa dengan keluarga, teman akrab atau sebaya, serta tingkat status sosial orang yang menjadi lawan bicara. Contoh ragam sosial adalah norma budaya, agama, nilai, dan kelompok sosial yang diakui dan dijalankan oleh anggota masyarakat. Contoh ragam sosial juga mencakup perilaku sosial sehari-hari seperti cara berbicara, bersosialisasi, dan berinteraksi antar individu. Beberapa contoh ragam sosial yang umum dijumpai antara lain, yang pertama, norma kesopanan. Norma yang mengatur tata krama dalam pergaulan sosial seperti tata cara berbicara, menulis, dan bersikap sopan. 2. Budaya. Budaya merupakan cara hidup atau pola perilaku yang diwariskan dari generasi ke generasi dalam suatu masyarakat, termasuk di dalamnya bahasa, kesenian, dan tradisi. Ketiga, agama. Agama merupakan sistem kepercayaan dan praktik spiritual yang dijalankan oleh anggota masyarakat. 4. Nilai. Nilai merupakan prinsip atau keyakinan yang diakui dan dianut oleh anggota masyarakat, seperti nilai kejujuran, kesetiaan, dan keadilan. 5. Kelompok sosial. Kelompok sosial merupakan kelompok individu yang memiliki kesamaan dalam beberapa aspek seperti agama, profesi, hobi, atau minat. Dalam contoh ragam sosial tersendiri memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk hubungan antar individu di dalam suatu masyarakat. Melalui ragam sosial ini, individu dapat membangun pola hubungan sosial yang lebih baik dan membantu menjaga keberlangsungan masyarakat. Namun, di sisi lain, ragam sosial juga dapat memicu konflik dan permusuhan antar individu jika tidak dijalankan dengan benar. Oleh karena itu, penting bagi setiap anggota masyarakat untuk memahami ragam sosial yang ada dan mempraktikannya dengan secara baik. Selanjutnya, ada beberapa kelebihan dan kekurangan dalam contoh ragam sosial. Kelebihan contoh ragam sosial, yang pertama, membentuk identitas dan sense of belonging. Dengan menjalankan ragam sosial yang ada, individu dapat merasa memiliki identitas dan sense of belonging yang kuat di dalam masyarakat. Kedua, membantu menjaga stabilitas sosial.
Melalui ragam sosial, individu dapat membangun hubungan sosial yang harmonis dan membantu menjaga stabilitas sosial dalam masyarakat. Ketiga, membentuk kesadaran sosial. Dengan memahami ragam sosial yang ada, individu dapat membangun kesadaran sosial yang kuat dan memiliki tanggung jawab terhadap keberlangsungan masyarakat. Yang terakhir, ada kekurangan contoh ragam sosial. Yang pertama, menimbulkan diskriminasi. Beberapa ragam sosial dapat menimbulkan diskriminasi terhadap kelompok tertentu seperti ras, gender, atau agama. Kedua, membatasi kebebasan individu. Terkadang pelaksanaan ragam sosial yang terlalu kaku dapat membawa dampak pada kebebasan individu. Yang terakhir, kurangnya kesetaraan. Ragam sosial yang kaku atau flat dapat menyebabkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan dalam masyarakat. Oke, saya akan menjelaskan tentang ragam fungsional. Ragam fungsional atau bisa disebut dengan ragam profesional, yaitu adalah ragam bahasa yang dikaitkan dengan profesi, lembaga, lingkungan kerja, atau kegiatan tertentu lainnya. Ragam fungsional ini juga dikaitkan dengan keresmian keadaan penggunaannya. Dalam kenyataannya, ragam fungsional menjelma sebagai bahasa negara dan bahasa teknik keprofesian, seperti bahasa dalam lingkungan keilmuan atau teknologi, dalam kedokteran dan keagamaan. Contohnya, ragam keilmuan atau teknologi itu biasa digunakan pada karya ilmiah atau bahasa-bahasa di dalam teknologi. Kemudian ragam kedokteran yang biasa digunakan pada keilmuan kedokteran seperti koma, penyakit-penyakit negatif atau dan yang lainnya. Kemudian ragam keagamaan, ya seperti kayak tentang percaya pada Tuhan. Saya kembalikan pada moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada pemateri yang sudah memaparkan materinya. Kesimpulan dari presentasi kali ini adalah ragam bahasa merupakan variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda, topik yang dibicarakan, orang yang dibicarakan, serta menurut media pembicaraan. Dalam konteks ini, ragam bahasa meliputi ragam lisan, ragam tulis, ragam baku dan tidak baku, ragam sosial, dan ragam fungsional. Demikian presentasi dari kelompok 2. Marilah kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku moderator pamit undur diri. Mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.